Shalom, selamat hari Minggu untuk kita semua. Kita akan membahas firman Tuhan di pagi hari Minggu ini sebagai pengantar untuk ibadah Minggu kita di pagi hari maupun siang hari di gereja kita masing-masing. Terlebih dahulu, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa di sorga atas penyertaan-Mu dari istirahat kami dari malam hingga pagi ini, penyelamatan dan perlindungan yang Kau berikan terhadap kami beserta keluarga kami. Terima kasih atas hari yang baru, hari yang cerah, hari yang berpengharapan, hari yang datang daripada-Mu. Kami memohon kiranya Roh Kudus-Mu membimbing kami dalam perjalanan kehidupan kami, menyiapkan hati dan pikiran kami untuk mengikuti ibadah Minggu di gereja kami masing-masing. Terpuji nama-Mu kekal selama-lamanya. Sertai kami jugalah untuk membaca firman-Mu pada pagi hari ini. Kiranya damai sejahtera menyertai kami. Roh Kudus membimbing kami sehingga apa yang kami ucapkan berkenan di hadapan-Mu dan tidak mendukakan Engkau. Terpuji nama-Mu kekal selama-lamanya. Dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus dosa, kami panjatkan doa ini. Amin. Baik, saudara-saudaraku sekalian, firman Tuhan pada hari ini diambil dari kitab Mazmur pasal 4 ayat 1 sampai dengan 9. Saya ulangi, kitab Mazmur pasal 4 ayat 1 sampai dengan 9. Saya akan membacakannya. Untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi, Mazmur Daud. Apabila aku berseru, jawablah aku ya Allah, yang membenarkan aku, di dalam kesesakan Engkau memberikan kelegaan kepadaku. Kasihanilah aku dan dengarkanlah doaku. Hai orang-orang, berapa lama lagi kemuliaanku dinodai? Berapa lama lagi kamu mencintai yang sia-sia dan mencari kebohongan? Ketahuilah bahwa Tuhan telah memilih baginya seorang yang dikasihinya. Tuhan mendengarkan apabila aku berseru kepadanya. Biarlah kamu marah, tetapi jangan berbuat dosa. Berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Banyak orang berkata, siapa yang akan memperlihatkan yang baik kepada kita? Biarlah cahaya wajah-Mu menyinari kami, ya Tuhan. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku, lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram, aku mau membaringkan diri, lalu segera tidur. Sebab hanya Engkaulah, ya Tuhan, yang membiarkan aku diam dengan aman. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan, melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita pasti pernah merasa gelisah, bahkan mungkin merasa khawatir dalam menjalani kehidupan ini. Banyak hal yang membuat kita khawatir, baik yang menyangkut diri kita sendiri, maupun keluarga, teman, dan juga orang-orang yang ada kaitannya dengan permasalahan kita. Seperti permasalahan di pekerjaan, pemutusan hubungan kerja, ancaman putus sekolah bagi yang sekolah, maupun kehidupan rumah tangga yang pelik, yang diancam perceraian, dan lain sebagainya. Dengan keputusasaan melanda pikiran dan akal kita akan persoalan-persoalan tersebut, membuat kita gelisah, susah tidur, bahkan stres berkepanjangan. Saudara-saudaraku sekalian, pemazmur Daud dalam firman kita hari ini juga mengalami hal yang sama, bahkan lebih berat. Daud bisa saja mengalami malam-malam tanpa tidur ketika anaknya Absalom memberontak dan mengumpulkan pasukannya untuk membunuh
Raja Daud. Daud berseru kepada Tuhan Allah, meminta kelepasan dari bencana dan ancaman. Daud tahu kepada siapa dia harus mengadu dan memohon, yaitu kepada Tuhan Allah, Maha Pengasih dan Penyayang. Dengan iman yang kuat, Daud percaya hanya Tuhan Allah, Sang Pencipta langit bumi dan segala isinya, yang dapat menolongnya. Kita ketahui Daud adalah orang yang baik dan benar. Orang yang baik dan benar adalah orang yang setia dan mengabdi kepada Allah, tidak kepada ilah-ilah lain. Daud berdoa dan berseru-seru dengan imannya bahwa Allah akan mendengar dan menjawabnya. Sekarang saudara, bagaimana dengan kita? Kita juga bisa yakin dengan iman yang kuat bahwa Allah mendengar kita ketika kita berseru kepadanya, tetapi kadang kita mengira dan mereka-reka sendiri bahwa Allah tidak mau mendengar doa-doa kita karena kita merasa adalah orang penuh dosa dan celah di hadapan Allah. Tetapi jika kita yakin dan percaya bahwa Yesus Kristus datang ke dunia ini dengan pengorbanannya di kayu salib adalah untuk menyelamatkan kita dari dosa dan maut, untuk orang berdosa seperti kita yang berada di dalam kegelapan dan diselamatkan oleh Tuhan ke dalam terang yang datang dari Tuhan. Dosa kita telah diampuninya, dan Dia akan mendengar seruan dan doa-doa kita sebagai umat-Nya yang setia dan taat. Dia akan mendengar dan menjawab, meskipun jawabannya mungkin tidak seperti yang kita harapkan. Kita harus melihat masalah yang kita hadapi dari segi kuasa Allah, bukan melihat Allah dalam bayangan permasalahan kita. Jika kita berdoa dan berseru, biarlah kehendaknya yang terjadi. Di dalam pasal 5 pada Mazmur 4 ini dikatakan, jikalau kita menghadapi persoalan yang menimbulkan gejolak kemarahan, biarlah kita marah, tetapi jangan berbuat dosa. Karena saudara, satu tindakan atau perbuatan dosa akan melahirkan dosa-dosa berikutnya. Pergilah ke kamar atau tempat tersendiri dan berserulah kepada Tuhan. Ia akan menolong dan menenteramkan jiwa kita. Mendengar firman Tuhan serta mentaatinya adalah sangat penting bagi Allah. Di ayat 6 dikatakan, persembahkanlah kurban yang layak dan percayalah kepada Tuhan. Aturan-aturan khusus telah diterapkan di Perjanjian Lama untuk mempersembahkan kurban. Tetapi bagi Allah yang lebih penting daripada hal tersebut adalah tunduk dan taat sebagai umat-Nya yang mempersembahkan kurban. Persembahan yang diberikan dengan hati yang benar tetap menyenangkan Allah. Dia menginginkan ketaatan dan pujian mendahului pemberian dari kita. Persembahkanlah kepada Allah kurban berupa ketaatan total dan pujian kepadanya dengan sepenuh hati. Jika Tuhan Allah telah memberikan sukacita dalam hati kita berupa kedamaian, itu melebihi sukacita harta duniawi. Sukacita batiniah yang berasal dari pengenalan akan Allah dan mempercayainya sebagai karunia dari Tuhan. Dan sukacita ini akan tetap selama kita bersandar kepadanya. Sukacita batiniah mengalahkan keputusasaan dan bersifat abadi. Sedangkan sukacita harta duniawi bersifat hanya sementara. Di
Di dalam Tuhan ada pertolongan. Dialah yang menjaga dan memelihara hidup kita hingga saat ini. Dia juga akan menjaga kita dan memelihara kita di sepanjang hidup kita. Tuhan adalah penjaga yang tidak terlelap, yang mengetahui segala sesuatu yang terjadi dan yang akan terjadi, yang mengetahui apa yang harus dilakukan untuk menolong orang-orang yang berseru kepadanya. Asal kita tetap taat dan setia dan melakukan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita sebagai umat yang percaya kepadanya. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa di surga atas firman yang menguatkan, firman yang mengingatkan kami bahwa setia dan taat kepadamu adalah satu-satunya jalan untuk bisa mendapatkan karunia penyertaan-Mu. Berkat dan karunia yang kami dapatkan itu merupakan satu anugerah yang besar bagi kehidupan kami. Sertai kami pada hari ini, berkati kami dalam ibadah minggu kami pada hari ini di gereja masing-masing, jauhkan dari segala mara bahaya dalam perjalanan. Terpuji nama-Mu kekal selama-lamanya. Dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus dosa, kami panjatkan doa ini. Amin. Selamat hari Minggu. Shalom.